Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sangat senang bisa berjumpa dengan saudara kembali dalam pembelajaran firman di hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar Roh Kudus menuntun kita dalam seluruh kebenaran firman. Bapa yang baik, terima kasih. Kami mau belajar kembali mengenal firman-Mu. Tuntun kami ya Roh Kudus untuk memahaminya. Karena kami tahu bahwa pikiran kami sangat terbatas. Namun oleh karena Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk mengerti. Sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Sampai kami menantikan kedatangan Tuhan kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang terkasih, ada kabar baik dari Menteri Agama bahwa ibadah untuk di Indonesia akan diperbolehkan, sudah diperbolehkan mulai minggu depan ataupun mulai minggu ini. Dan tentu saja ini mengobati kerinduan umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Namun ingat, kita harus menggunakan tetap protokol pemerintah, 4 sehat, 5 sempurna. Pakai masker, cuci tangan 20 detik, kemudian jaga jarak, lalu olahraga, istirahat yang cukup, dan makanan bergizi. Makanan bergizi bukan soal harga, namun juga soal ada juga yang murah-meriah tapi bergizi. Saudara bisa pelajari itu, dan hari ini tema kita adalah tentang seputar gereja. Apakah boleh di gereja atau di halaman gereja berdagang, berjualan? Karena ini polemik di antara jemaat Tuhan hari-hari ini. Nah, saudara, kita mau baca bersama-sama dalam Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 17. Kita baca dalam Alkitab saudara ataupun teks yang ada. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Dia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka peringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Saudara, jika kita membaca sekali lewat selintas langsung dari Injil Yohanes ini, maka tentu saja saudara dan saya bisa menuding atau menghakimi langsung gereja-gereja yang membuat stand di halaman gerejanya, membuat stand di bawah gedung gerejanya untuk adanya kantin-kantin. Saudara langsung menuding, wah ini tidak boleh. Yesus mengusir para pedagang merpati, para pedagang lembu, para pedagang kambing, para penukar uang pada waktu zamannya. Kenapa sekarang gereja mengadakan jualan-jualan juga di halaman gereja? Nah, tentu saja saudara bisa menuding atau saya langsung menuding karena kita tidak tahu latar belakangnya. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar dulu, ya. Kenapa Yesus itu marah? Kenapa Yesus sampai dia membongkar ataupun menghambur-hamburkan uang-uang penukar itu? Padahal Yesus harusnya berbuat kasih ya, menolong, memperhatikan atau menegur dengan halus, menegur dengan lembut. Ini langsung keras sekali Yesus pada waktu itu. Nah, ini dia saudara. Saudara mengetahui latar belakangnya. Jadi begini. Pada zaman Yesus pada waktu itu, bangsa Israel dijajah oleh bangsa Romawi. Kerajaan Romawi menjajah. Nah, kerajaan Romawi ini punya pemerintah, punya raja, punya juga namanya pati-pati, punya juga menteri-menteri, dan punya para pegawai-pegawainya. Mereka menempatkan semua pemimpin-pemimpin itu berada di posisi strategis yang menghasilkan keuangan untuk kas negara ataupun kas kerajaan, saudara. Nah, termasuk juga di dalam bait suci Yerusalem, bait Allah yang ada di Yerusalem, ada juga pemimpin di sana ataupun yang utusan daripada pejabat negara yang ada di sana yang mengatur. Nah, saudara, pada waktu itu ada kerjasama ternyata para pemimpin pejabat Romawi dengan pemimpin-pemimpin
ataupun orang ahli Taurat, orang Farisi, para imam di bait suci bekerja bersama untuk memberikan setoran. Nah, seperti gitu saudara. Ada setoran. Nah, kemudian para pedagang ini harus juga untuk memberikan setoran juga kepada imam-imam. Jadi mereka harus jualan mereka ini mereka akhirnya lipat gandakan. Dan domba, lembu, kambing harganya tidak normal lagi saudara. Padahal umat Israel biasanya setahun 3 kali, ya kan, datang ke bait suci untuk apa? Untuk membawa korban penghapusan dosa, penghapusan dosa dan sebagainya. Nah, kalau mereka dari jauh-jauh bawa kambing, bawa domba, bawa lembu dari kampung-kampung mereka jauh-jauh menuju Yerusalem, takutnya capek dan segalanya, saudara. Akhirnya apa yang terjadi? Nanti ada yang sakit segala macam, dan itu tidak layak nantinya. Pada waktu dilihat oleh imam, tidak pantas. Nah, mereka kebanyakan dari orang-orang Yahudi yang tinggal di daerah seputar di luar kota Yerusalem, mereka membawa uang. Ketika mereka membawa uang, mereka mau membeli lembu, membeli kambing, membeli domba, membeli merpati sesuai dengan ukuran kemampuan mereka untuk korban penebus dosa. Itu sebabnya ketika mereka mau beli, nah ini dia, saat mereka mau beli, yang jual ini sudah naikkan harga berlipat-lipat. Mengapa? Karena dia harus memberikan pada imam pada waktu itu dan juga pada pejabat Romawi. Ada yang persekongkolan yang inilah yang membuat Yesus. Nah, Yesus membanting-banting itu meja, dia ambil cambuk, dia sabet itu para pedagang, belai sana belai sini, saudara. Tuhan berkata, jangan jadikan rumahku ini jadi tempat penyamun. Rumah Bapak tempat penyamun. Tempat apa? Tempat mereka para pedagang mencari kesempatan untuk untung sebesar-besarnya. Nah, ini ngerti saudara. Jadi kita melihat ternyata pada waktu itu mengapa Yesus marah, karena saat itu mereka berdagang lebih, ibaratnya itu mencekek pembeli. Karena mereka tidak bisa bawa banyak, sebagian mereka tidak bisa bawa lembu, kambing dari rumah, mereka bawa duit. Nah, berapapun harganya dia harus beli. Nah, itu kan bukan membantu orang Israel, malah mencekik orang-orang Israel pada waktu itu. Tuhan tidak mau, saudara. Maka dia emosi. Haleluya. Ingat. Tapi kalau misalnya dia berdagang bagus gimana? Ya tentu saja saya percaya Tuhan juga tahu. Tuhan tahu orang-orang mau berdagang. Tapi berdagang yang benar. Amin, saudara. Nah, hal ini gimana? Ya tentu saja. Gereja dan gembala-gembala dalam segala hikmah yang Tuhan berikan, mereka mengizinkan halaman gereja dipakai untuk berdagang, buka kantin. Kenapa? Karena juga membantu jemaat. Ibadah kan ada ibadah yang pagi kalau di kota, saudara, ada ibadah jam 7, jam 9, jam 11, jam 2, jam 5 sore. Kan pelayan-pelayan Tuhan kadang-kadang pagi-pagi harus keluar dari rumah untuk mempersiapkan diri dalam pelayanan. Mereka tidak makan lagi, tidak sarapan lagi, dan mereka langsung persiapan, dan habis mereka ibadah kelaparan, kemana? Ya di kantin di bawah, bisa makan, menikmati hidangan. Saudara, yang penting jangan sampai pada waktu mau ibadah di dalam gereja nih malah berdagang. Nah itu repot, saudara. Dalam gereja WA-WA-an, pendeta khotbah di gereja dia WA, dia tengok Instagram, dia tengok WA, dia dagang baju, dia dagang makanan, dia dagang apa. Orang khotbah dia masih berdagang. Nah itu yang tidak boleh. Tapi kalau dia ibadah kusuk, lalu pulang ibadah dia mau menikmati makan siang, makan sore, saya silakan saja, saudara. Itu sebabnya gereja memperhatikan, gembala-gembala memperhatikan, ini harus kebutuhan jemaat harus dipenuhi. Tetapi ingat, tidak boleh untung berlipat-lipat. Ya kan, kesempatan di jemaat kelaparan, yang bakwan harga 1.000 jadinya harga 5.000, kelewatan sekali, saudara. Nasi harusnya 5.000 sampai 25.000 kan kelewatan sekali.
Nah, itu tidak boleh. Jadi boleh berdagang, tetapi juga harus untung-untungnya jangan gila-gilaan. Cukup lah, sesuai standar saja. Haleluya. Jadi bagi Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang hal ini masih picik pikiranmu bahwa gereja tidak boleh jualan dan engkau sedang menghakimi gereja-gereja yang membuka kantin-kantin, membuka itu dengan pikiranmu yang picik karena kamu tidak mengerti firman, hanya baca sekali lintas, oh Yesus marah orang berdagang. Saudara harus bertobat, karena pada waktu itu Yesus marah bukan karena soal berdagangnya, tapi latar belakangnya itu yang membuat Yesus marah, karena mereka berdagang menaikkan untung mereka berlipat-lipat. Mengapa? Karena mereka ada kerjasama dengan pejabat negara, pejabat Romawi dan juga imam, sehingga mereka juga bisa ada di sana berdagang. Amin, saudara. Kiranya firman ini boleh berkat bagi saudara sekalian, sehingga kita tidak lagi berpikir picik kepada gereja-gereja yang hari ini berdagang. Maksud saya yang di halamannya ya, di halaman bukan dalam gereja, tentu di halaman ataupun di kantin dan sebagainya yang sudah diatur oleh gereja sedemikian rupa. Malah saudara bersyukur kalau ada gereja-gereja saudara yang sudah membuka kantin, karena saudara tidak perlu repot lagi dan tidak perlu takut lagi tentang makanannya, karena tentunya makanannya pasti higienis, sehat. Haleluya. Kiranya ini boleh berkat bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita bertumbuh dalam iman sehingga kita tidak menghakimi sesama kita. Tuhan berkati, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pengajaran firman di hari ini. Tuntun kami Tuhan, terus puaskan hati kami, puaskan kerinduan kami untuk mengenal firman-Mu, karena ketika kami makin belajar, kami makin melihat ada banyak hal yang kami tidak tahu, yang kami tidak paham. Tuhan, tuntun kami untuk kami tidak menghakimi sesama kami dengan apa yang kami lihat di mata kami, namun kami tidak tahu latar belakang yang terjadi. Terima kasih buat penyingkapan firman hari ini. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, untuk mulai hari ini berjalan sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Jika firman ini jadi berkat bagi saudara, bagikan. Kirimkan video ini kepada teman-temanmu seiman ataupun keluargamu yang engkau lihat mereka perlu firman Tuhan, sehingga mereka diberkati dengan berkat yang sama. Tuhan Yesus memberkati.